Paling enak kelapa cengkir, belinya jauh di Pekojan. Cakep. Malam hari ini kita tetap berzikir walaupun tadi siang diturunin hujan. Hujan gak kira-kira? Hujan gak kira-kira? Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan getuk. Paling enak makan getuk. Getuknya dicampur kemiri. Emang enak. Malam hari ini kita berzikir kayaknya jamaahnya pada ngantuk. Mudah-mudahan ntar kita makan ketupat laksa. Enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi qamatil mujahidin wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil warikallati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa qasaman sanan asba'in lidzati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul ladzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang selalu kita lakukan doa dan barokahnya Sahibul Fadilah wal Barokah, guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Terdiri doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa yang telah Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Terdiri doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa yang dicita-citakannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun selaku jamiahnya kelimpahan daripada barokahnya. Yang hadir malam hari ini tentunya jamaah yang teramat saya banggakan, yang teramat saya banggakan pada malam hari ini hadir ketua kita Majelis Taubat dan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi. Tepuk tangan. Kalau bukan ada tepuk tangan termiring kan? Bukan tepuk tangan gak stroke, gak usah takut. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangkaian siar majlis yang setiap kita laksanakan di setiap malam Jumat. Begitu juga para asatidz, di antaranya Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, Ustaz Yamin. Mudah-mudahan pun ilmunya Nabi barokah manfaat. Orang tua kita Bapak Haji Ibrahim yang kemarin tentunya diberi cobaan oleh Allah. Malam hari ini alhamdulillah beliau sudah dalam keadaan sehat walafiat. Senyumnya kelihatan keren sekali, ganteng, tambah ganteng dia kayaknya. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Kemudian juga jamaah
Bapak Yakub, Bapak Ibrahim, kemudian juga Bapak Obi dan yang lainnya, Bang Rian, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Sebelumnya mari sama-sama kita bangkitkan semangat kita dulu. Bagaimana ketika dilaksanakan zikir manakib di tempat guru kita di Karawang, di tempat Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, itu dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan keyakinannya, agar apa yang kita laksanakan malam hari ini jangan ada sekarang kecil setitik apapun yang tidak yakin, maka itu apa yang kita laksanakan menjadi sia-sia. Baik, mari sama-sama tentunya kita semangatkan, kita bangkitkan diri kita. Hidup jamaah manakib, hidup jamaah manakib, luar biasa, luar biasa. Baru 2 bulan kita sudah lupa nih. Hidup jamaah manakib, emang luar biasa. Baik, mari sama-sama sebelumnya kita doakan orang tua kita dulu, agar apa yang kita laksanakan mendapat ridho daripada orang tua. Sebagaimana Allah mengatakan, ridhollahi bi ridhol walidaini, suktullahi bi suktil walidaini. Apapun yang kita laksanakan, hebat pun diri kita, semampu apapun diri kita, tetapi kalau kita tidak mendapat ridho orang tua kita, jangan berharap Allah pun akan ridho. Oleh karenanya mari sama-sama kita mohon ridho orang tua kita berikan doa yang terbaik untuk orang tua kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana
Tentunya apa yang kita laksanakan malam hari ini mengenai istiqomah, apa yang dikatakan Allah tadi sudah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila kita menyatakan diri kita Tuhan kita Allah, kemudian kita istiqomah, kita jalankan apa yang tentunya kita sering laksanakan, yang sudah kita patrikan dalam diri kita. Kita melaksanakan di setiap malam Jumat, kemudian kita laksanakan di setiap malam Rabu. Continue, nggak peduli dengan keadaan, nggak peduli dengan kondisi cuaca. Di malam hujan nih jangan-jangan nggak datang di jamaah. Jangan-jangan istiqomah. Tidak begitu. Tetapi kalau kita sudah istiqomah, apa yang kita jalankan, kita yakinkan, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah yang terbaik. Jangan ada perasaan ragu, jangan merasa dana mundur sedikit pun. Maka sesungguhnya malam hari ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang terjadi dengan sesungguhnya dengan manusia, baik yang akan datang, yang kemarin, yang lalu, dan yang akan datang pula, semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Ada rasa keyakinan dalam diri kita jalankan ini karena lillah, karena Allah, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka maqsudi. Wahai Allah, sesungguhnya aku hadir, aku yang menjalankan ini tidak lain, tidak bukan, hanya mengharapkan apa yang diridhomu ya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebenarnya secara tidak langsung Allah menguji daripada keyakinan ketika kita melaksanakan istiqomah. Orang tua kita Bapak Haji Ibrahim itu adalah sebagian daripada contoh. Contoh artinya di sini kira-kira jamaah yakin nggak selama ini apa yang dilaksanakan dengan istiqomah tersebut? Alhamdulillah, berkat rasa cinta jamaah, kemudian keyakinan jamaah, doa yang terus dipanjatkan, alhamdulillah beliau bisa sehat. Kalau kita pikir dengan akal yang nyata, secara logika mungkin 50-50, kalau katanya 50-50. Tapi karena memang ada salah satu keyakinan dengan jalankan istiqomah ini, Allah buktikan. Manaqib itu begitu, bukan hanya ketika kita ingin dipandang orang, bukan ingin dilihat orang, tetapi ketika kita dalam keadaan posisi terjepit dan darurat, maka di situ ada pertolongan Allah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam hari ini akan sedikit kita bicara tentang masalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kitab Jawahirul Ma'ani, yaitu dikarang oleh dikatakan oleh Ahmad Jawahir Humar. Ini yang sering dibicarakan oleh guru kita. Ini jelas di sini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memang benar adalah cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, ketika pada saat itu dipanggil para nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi semua dipanggil untuk menyambut yang namanya baginda Nabi. Akhirnya ketika baginda Nabi ingin mendekat ke arsy-Nya Allah, begitu dilihat arsy-Nya itu tinggi, nggak bisa baginda, paling tidak baginda harus ada tangga atau injekan sesuatu, dia akan baru naik ke arsy yang pertama. Akhirnya apa? Di situ Allah hadirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai baginda Nabi bertanya, ya Allah, ya Jibril, siapakah ini? Ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia adalah cucumu. Coba bayangkan, padahal pada saat itu belum ada, nanti lahir 500 tahun baru akan lahir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi pada saat itu dia sudah melihat baginda. Apa kata Nabi? Hai Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya engkau beruntung telah berjumpa dengan aku. Dan kemudian
dengan engkau ikhlas rela pundakmu diinjak dengan aku naik ke arasnya Allah, maka engkau mendapat kemuliaan. Maka sesungguhnya ketika pundakmu diinjak dengan aku, kakimu ada di pundak para seluruh para wali. Makanya apa katanya? Sesungguhnya orang yang mengikuti daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sampai 27 keturunan. Coba bayangkan. Bahkan kita sekarang ini belum nyampe. Baru kalau nggak salah sekitar di kitab ini dituliskan sekitar 22. Baru turunan yang ke-22. Apabila kalau kita di situ orang yang mengikuti daripada apa yang didawamkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka dia wajib ditolong oleh Allah. Makanya dikatakan Allahumma ansurna ba'da ridwan alaihi wa bidana bi asrillati awdat ladai la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu, biar jamaah paham. Beda kalau kita maulid Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tapi ketika manaqib Allahumma ansurna ba'da ridwan alaihi wa abidna bi asrarati awdat ladai, kemudian kita semua menjawab la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang mana lagi yang tentunya kita lakukan? Di sini jelas dikatakan. Bahkan ada dalam satu makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makobatnya diceritakan pada suatu saat ada seorang muslim sedang berdebat dengan kaum Nasrani. Itu membicarakan apa? Tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan dibandingkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang kepada dua kelompok tersebut. Apa dia kata? Hai kaum Nasrani dan hai kaum muslimin, sedang apakah engkau? Apa yang kau perdebatkan pada saat ini? Seorang muslim berkata kepada, ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini ada sekelompok orang Nasrani yang mengatakan bahwa sesungguhnya kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad lebih mulia kemuliaan daripada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Apa kata kaum Nasrani tersebut? Sesungguhnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat. Akhirnya, baik, kalau engkau ingin mengetahui kemuliaan antara Nabi Isa dan kemuliaan baginda Nabi, mari sama-sama. Sekarang apa kata Syekh Abdul Qadir? Sekarang silakan kalau kaum Nasrani mencari kuburan pemakaman yang tua yang sudah hancur. Akhirnya jalan bersama-sama. Tapi di situ dibilang dulu, apabila pada saat ini aku bisa melihat bagaimana kemuliaan aku sebagai pecintanya baginda Nabi, aku Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pecintanya Nabi, maukah kau memeluk agama Islam? Maukah kau menjadi seorang muslim? Akhirnya jalan, dicari satu kuburan yang sudah hancur, yang sudah tua. Apa kata Tuhan saudara? Hai orang Nasrani, apakah yang dikatakan Nabi Isa ketika dia membangkitkan orang yang sudah mati? Apa katanya? Dengan izin Allah, hai orang yang sudah wafat, bangkitlah kau. Itu kata orang Nasrani. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur ini adalah seorang penyanyi. Jangan-jangan ini kali kemarin yang baru meninggal, yang kemarin itu penyanyi dangdut. Akhirnya apa katanya? Akan aku bangkitkan dia bersama kebiasaannya, dia sering bernyanyi, bahkan dia punya rumah yang megah. Akan aku bangkitkan dengan seluruh harta, dengan apa yang dia miliki. Apa katanya? Kalau tadi dengan izin Allah Nabi Isa berkata dengan izin Allah, maka bangkitlah seorang hai mayat.
Tetapi ketika si Abdul Qadir Jilani cuma berkata dengan izinku sebagai pencintanya Nabi Muhammad SAW, hai yang ada dalam kubur bangkitlah. Akhirnya bangkit beserta harta-hartanya. Dia bukan hanya sekedar bangkit. Begitu dia bangkit karena dia penyanyi, dia nyanyi. Coba bayangkan, akhirnya disadarkan kaum Nasrani tersebut dengan apa? Dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena pada saat itu orang Nasrani tersebut akhirnya bersyahadat, dia masuk Islam, mengakui kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berkat siapa? Berkat karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini memang tertulis di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Allahumma zur nabahat ridwana alaihi wa abidana bi asraril lati awdahat ladaihi la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah memang salah satu bukti. Mana lagi yang tentunya kurang yakin dalam diri kita. Sebenarnya sering terjadi dengan kondisi jamaah, tapi dia tidak menyadari. Oleh karena malam hari ini saya bangkitkan jamaah semangatnya dalam istiqomah. Wajar memang apa yang terjadi dalam diri manusia itu sudah ditentukan Allah dan memang sudah dikatakan al-iman wala yajid wala yanqus. Kadang-kadang iman naik, kadang turun. Begitu keimanan keyakinan manusia. Tetapi bagaimana tentunya kita dalam rangkaian majlis jamaah manaqib ini, kita satukan perasaan hati kita. Kita saling mengingatkan, kita saling membantu saudara kita saling membantu jamaah kita. Jangan sampai apa yang kita laksanakan ini di setiap istiqomahnya menjadi sia-sia. Sekarang kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, itu rasanya duluan apa belakangan? Duluan apa belakangan? Duluan. Namanya cita-cita duluan. Belakangan apa yang kita laksanakan malam hari ini dalam rangka untuk meraih ridho dan kebaikan Allah, nanti ketika kita sudah dipanggil Allah baru kita ada keuntungan. Kalau sekarang Allah kasih kemudahan dalam kehidupan kita, dikasih kita sehat badan, panjang umur, banyak rezeki, tetapi sesungguhnya yang nanti kita harapkan agar kita dapat kenikmatan dalam kehidupan yang kekal abadi dalam rangka rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kita laksanakan. Bukan semata-mata kita ingin sesuatu, tidak, tetapi kita sudah pasrahkan diri kita dengan niatkan ilahi rabbi anta maksudi. Maka sesungguhnya apa yang kita laksanakan tidak lain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah saya katakan, ada seorang yang bernama Hasan dengan kehidupannya yang sulit sekali, dengan kehidupannya yang susah sekali, dengan punya tanggungan 8 orang anak dan 1 istri yang sedang sakit. Dia wajib harus mencari nafkah. Dia bagaimana bisa menghidupi anak dan istrinya. Akhirnya dengan 3 rangkaian bagaimana dia bisa mencari makan buat anak istrinya pada saat ini dia lakukan. Yang pertama, dia bertemu dengan seorang pedagang susu, saudagar susu. Dia minta pekerjaan kepada saudagar susu tersebut, tetapi memang dia tidak mendapat lowongan kerjaan dan dia bukan seorang ahli yang bisa memerah susu. Akhirnya dia ditolak. Padahal dia sudah menyatakan, hai Tuhan, apabila aku bisa terima kerja di sini, aku akan menghidupi 8 orang anak yang insya Allah nanti akan mendoakanmu ketika aku bisa bekerja denganmu, dan 1 orang istri yang sedang sakit. Tetapi karena memang di situ tidak ada takdir dan kehendak Allah, dia tidak bisa bekerja di pabrik susu, seorang pedagang susu. Akhirnya yang kedua,
Karena di tempat susu dia tidak mendapat pekerjaan, datang lagi. Akhirnya dia datang kepada saudagar pedagang minyak wangi. Ketika dia datang melihat minyak wangi, dia minta pekerjaan dengan tanggung jawab 8 orang anak yang harus diberi makan dan 1 istri yang sedang sakit. Ternyata pun dia tidak punya kemampuan untuk membuat bibit minyak wangi yang paling bagus. Akhirnya ditolak. Begitu dia tolak, dia dengar ada seorang kaya yang pada saat itu dia sedang membutuhkan seorang pegawai untuk merapikan yang namanya kebunnya. Dia datang, begitu dia datang dia terlambat. Kerjaan tersebut sudah diambil oleh orang lain. Kerjaan tersebut sudah diisi oleh orang lain. Ini adalah ujian cobaan bagaimana ketika orang itu dia sudah istiqomah, dia berusaha mencari rezeki Allah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya dia sedang perjalanan karena waktu kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur masuk, dalam keadaan lemah dia masuk ke dalam suatu masjid. Ketika dia masjid, dia melaksanakan sholat zuhur. Ketika dia sholat zuhur, dia lihat masjid begitu kotor. Akhirnya dia dengan ikhlas ridho dikerjakan apa yang di masjid tersebut, membersihkan masjid, semuanya dirapiin. Enggak tahunya memang apa, ada kemuliaan dari Allah. Pada saat itu yang dilaksanakan Allah langsung yang memberikan jalan, Allah yang membayar daripada apa yang telah dikerjakan. Ini adalah artinya ketika kita sudah istiqomah, kita sudah melaksanakan 2 di kegiatan malam Rabu dan malam Jumat. Ini adalah salah satu kendaraan buat kita. Mari sama-sama kita laksanakan istiqomah tersebut, tidak mengharap suatu apapun. Oh, saya punya 2 majlis. Orang juga udah lihat, orang bilang, oh hebat ini. Tetapi singkirkan perasaan tersebut, karena 2 majlis ini adalah menjadi rukun amal buat ibadah buat kita. Karena 2 majlis ini menjadi pengingat buat kita, jangan sampai artinya kita bisa lengah. Dan ini adalah salah satu perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alhamdulillah, guru kita Gus Reno, walaupun kondisi apapun, dia bisa sempat hadir bersama kita setiap sebulan sekali. Ini adalah berkah dari Allah. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari hikmah daripada yang malam hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan, kemudian dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, diangkat derajatnya, apa yang menjadi niat dalam kehidupannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit buat menguat ketika kita melaksanakan istiqomah. Maka dengan malam hari ini, mari sama-sama kita bangkitkan hati kita untuk yang berikut-berikutnya. Ketika kita berharap agar ada lebih penyemangat baru, ibaratkan kata HP kita dicas lagi dari nol. Maka ketika kita sudah cas dari nol, ketika di situ baterainya udah, maka akan semangat lagi. Ini saja. Baik, mari sama-sama sebelum kita laksanakan zikir manaqib, dan alhamdulillah kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bi hudurikum pada guru kita Gus Reno yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah barokah acara kita, menambah kehikmatan, menambah keyakinan ketika kita melaksanakan istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baiklah, marilah sama-sama sedikit kita minta tentunya nasihatnya, mauidahnya untuk menguat ketika kita setiap melaksanakan istiqomah, berkhusus di majlis manaqib kemandoran ini. Pada guru kita Gus Reno dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Masih semangat? Semangat. Banyak atau sedikit, ini adalah hidayah dari Allah. Panjenengan semuanya hadir di sini kasih Allah yang malam ini ditakdirkan yang mendapatkan rahmat dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka
matlubi ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak Allahumma tawalsana ruhana ila ruhi Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Yai Badrul Sulaiman Muharram wa ila ruhi Sunan Wali Songo wa ila ruhi Sultan Aulia Azam Muhammad Jalali wa ila ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Imam Manakib Kiai Haji Muhammad Bahagia, semoga beliau serta keluarganya selalu diberikan sehat panjang umur, ditambah mustajab doanya, digampangkan rezekinya. Al-Fatihah. Yang saya hormati Ketua Majelis Kabupaten Nasuha Ustadz Nawi, Bang Awi sudah lama tak jumpa, kerinduan pun semakin menjadi. Semoga beliau juga beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat panjang umur. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Tambah mustajab doanya. Amin. Al-Fatihah. Yang saya hormati orang tua kita semua, sesepuh kita, Bapak Haji Ibrahim, apa kabar? Sudah sehat? Sudah lama kita nggak ngopi ya. Semoga beliau juga selalu semangat, diberikan sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya, ditambah mustajab doanya. Al-Fatihah. Yang saya hormati semua yang ada di tempat ini, saya nggak bisa ngabsen satu-satu, tapi ini keluarga besar Manakib ya semacam ini. Dengan tidak mengabsennya, mungkin saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua. Semoga hadirnya panjenengan di sini, niat hajat dari rumah Allah kabulkan, Allah wujudkan, mustajab doanya. Al-Fatihah. Saya minta doa Fatihah yang ikhlas buat putra Yai Muhammad dalam menghabir rumah tangganya. Semoga Allah cepat beri keturunan. Allah wujudkan titipan bayi jauh bayi yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, kita aturkan salawat dan salam senantiasa tercurah dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, sampai detik malam ini kita masih diberikan sehat. Masih diberikan nikmat silaturahmi. Dan bisa kumpul dalam rangka
mencari ilmu dan menambah ilmu dan jadikan istiqomah. Istiqomah sangatlah mahal karena melalui hidayah itulah kita bisa istiqomah. Alhamdulillah malam ini saya bisa sowan pada guru kita Kiai Muhammad. Lama sebetulnya saya kemarin mau kesini, cuman waktu selalu Allah berikan kesibukan. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya Kiai Muhammad beserta jamaahnya untuk guru kita yang di Bintaro. Alhamdulillah beliau sehat. Kita doa manakib nyata itu. Malam minggu saya share ke Imam Manakib dan Kiai Manakib yang ada di Al-Baghdadi untuk kesembuhan guru Ustadz Iswono masuk Fatmawati. Tidak tahu sebabnya, malam Jumat sehat, saya pulang subuh ditelepon beliau masuk rumah sakit. Terus kenapa? Saya susah bernapas katanya. Selama ini yang saya lihat beliau cuma lambung. Ternyata 2 hari kemudian cek langsung pasang ring 1. Allah mengatur. Allah kuasa, nggak bisa ditawar. Kata rumah sakit telat 12 jam maka beliau menghadap Allah. Ini kekuatan manakib. Malam minggu saya share seluruh imam manakib yang tahu dan mendoakan dengan Fatihahnya pas apa berdoa itu. Alhamdulillah beliau dimudahkan Allah, diringankan Allah, kembali kumpul lagi bersama jamaah. Malam Selasa Kliwon saya suruh jadi imam Yai. Saya gak mau. Bukan imam saya di sini. Beliau masih punya adik, yaitu Gus Endro. Beliau yang imamin, mau doa dia gak bisa ngomong. Ustadz Supri gak bisa ngomong, Ustadz Joko gak bisa ngomong juga. Akhirnya saya suruh maju suruh doa. Gak ada yang orang gak turun dari mata. Saya menyaksikan sendiri apa Yai Junaid al-Baghdadi dari situ. Barokah guru nampak. Karomah Syekh Khadir Jalani ada. Disebut barang siapa menyebut namaku di saat kau menghadap Allah, maka aku hadir. Aku doakan, aku bantu doa. Daun Syekh Khadir Jalani. Beliau tadi guru mengatakan bahwasanya Syekh Khadir Jalani cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau belum yakin, saya ngerpek sedikit, maaf ya. Karena kadang-kadang ini buat perdebatan saya kalau ada tamu yang paham. Beliau dari garis keturunan dari ayah Syekh Khadir Jalani ialah Sayyidina Hasan. Beliau dari Sayyidina Hasan bapaknya. Sedangkan ibu dari Sayyidina Husain. Masih nggak paham di situ, maka orang itu dikatakan tidak beriman. Bukan kiai, saya yang mengatakan. Saya berani mengatakan bagi kaum yang tidak percaya dengan Syekh Khadir Jalani. Karomahnya Syekh Khadir Jalani tidak ada yang melebihi. Hak Allah sendiri yang menentukan. Beliau manusia penuh seutuhnya, tapi tawadhunya bahkan wali-walinya Allah pun tadi beliau katakan kalau tidak nurut mundur sama beliau maka kewaliannya akan dicabut oleh Allah. Wali Allah seluruh dunia dalam telapak kaki. Artinya apa? Sujud nunduknya kepada Allah, wasilnya tetap bisa hadir jalan. Itu nyata. Bahkan beberapa hari setelah saya dari Serang, dari Yabubun, itu orang-orang yang sekarang namanya Wahabi datang ke tempat saya 5 orang. Maaf kalau 5 orang tempat saya nggak bisa berduduk. Ini Bang siapa ini sebelahnya Bang Awi, depan rumah saya.
berduduk 5 orang nggak muat. Ayo kita keluar ke depan. Karena saya di dalam rumah sendiri nggak bisa merokok. Orang Wahabi kita keluar rokok, kabur aja. Iblis ini saya demi. Dia bilang begitu. Masya Allah. Barang siapa mengatakan iblis kepada saya, Anda sendiri juga iblis. Jenggot panjang-panjang, dalil salam pencetot tapi tidak tahu diri. Bagaimana tahu Allah? Allah sendiri mengatakan, tahu dirilah kamu. Setelah kamu tahu diri dengan siapa dirimu, maka kamu akan tahu dengan Tuhan. Betul? Maka di alam manakib ini, di alam Baghdadira, kita dikenalkan oleh diri sendiri. Siapa itu? Siapa Ustaz Asmawi? Siapa Kiai Muhammad? Dan semua yang di sini. Setelah tahu dirinya, maka akan tahu itu Allah. Apa yang terjadi? Ini udah kehendak Allah. Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Kita hanya untuk menjalankan perintahnya, berusaha dan berdoa. Masalah keputusan mutlak hanyalah Gusti Allah. Rencana kita boleh rencana, mungkin baik untuk kita, untuk Allah belum tentu baik. Gak pantas buat kita, tapi menurut Allah pantas. Saya sering ngobrol, Pak, ngobrol sama Haji Ibrahim, sama Haji Muhammad. Senang, beliau sudah berangkat lihat Ka'bah dan Mekah. Saya dulu. Beliau dari nol dididik berangkat haji. Beliau menjadikan seorang kiai, senang. Mempunyai jamaah dan santai. Saya pribadi, orang tahu begitu lahir saya sudah di Gus. Gak usah heran dengan saya, karena keturunan. Jangan dibanggakan. Malah saya bangga dengan yang nol akan jadi akan oleh Allah. Karena keturunan, mentang keturunan, sombong akhirnya. Maka dimanapun ada manakib, kok saya ada waktu diberi sehat oleh Allah, maka akan berangkat. Masya Allah, malam ini pun tanpa pengawalan pun saya masih berangkat. Katanya tetangga, gak ada yang jemput pada kemana, gak tahu hujan pada kemana. Sendirian, saya dikawal oleh malaikat yang Allah gak tahu. Khusus ngawalnya, tanpa tongkat komando, tanpa sorban, orang gak diam-diam. Kelihatan saya ada di rumah, tadi istri saya, ada yang nyari, bilang aja saya keluar. Orangnya katanya nunggu di depan. Ini siapa yang di rumah saya? Masya Allah. Saya keluar dari maghrib saya. Sengaja keluar dari maghrib karena ada yang mencari saya untuk berdebat. Saya nggak suka. Tentang Allah jangan diperdebatkan, katanya apa? Yaitu kalau masalah pemahaman, teknologi, pekerjaan, silahkan Anda debatkan. Tapi dengan kuasa Allah, keberadaan Allah jangan pernah didebatkan. Gak bisa pemahaman seperti itu. Jadi dengan adanya manakib inilah kita dikuatkan oleh guru, orang tua kita, Murabbi Rubal Jasa, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Maka tanpa yakinlah, tanpa kuat. Kayak kemarin reward, apa kalau berbicara seolah berhadapan dengan Sultan alias saya kalau menceritakan yang malam ini kemarin gak kuat sebetulnya. Nyata apa ngobrol sama Sultan jalan dengan sangatlah berat. Berkali-kali menyebutkan ya Sayyidi, ya Sultan jalan panjenengan hadir di tempat ini. Beginilah pengikut-pengikut santri, pecinta ya Sayyidi, ya Sahabat Rijal, tolong doakan kami. Ya Sayyidi, ya Sahabat Rijal, ampun, maafkanlah semua jamaah manakib yang diapal tadi, yang hadir maupun yang tidak hadir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yakinlah bahwasanya Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu melindungi kita. Wasilah guru dan orang tua kita sampai kepada sahabat
ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.